lintas di perkotaan, masalah klasik yang bikin pusing. Siapa sih yang gak pernah kejebak macet? Apalagi kalau tinggal di kota besar, kemacetan itu udah jadi makanan sehari-hari, mau berangkat sekolah, kerja, atau bahkan sekedar jalan-jalan. Selalu ada kemungkinan ketahanan jalan karena arus kendaraan yang padat. Kenapa sih bisa macet? Simple, jumlah kendaraan yang melintas lebih banyak dari kapasitas jalan yang tersedia. Apalagi kalau ditambah faktor-faktor lain, kayak lampu merah yang lama, parkir sembarangan, jalan berlubang, atau kecelakaan yang bikin arus kendaraan makin tersendat. Macetnya seberapa parah? Nah, macet itu ada beberapa level loh teman-teman. Yang pertama, macet ringan. Kendaraan masih bisa jalan, tapi harus sering ngerem dan ngegas. Yang kedua, macet sedang. Pergerakan kendaraan lebih lambat karena berhenti sebentar terus jalan lagi. Yang ketiga, macet parah. Mobil dan motor cuma bisa merayap atau bahkan diam di tempat dalam waktu yang lama. Di kota-kota besar, macet sering terjadi di pusat bisnis, dekat sekolah atau kampus, dan area-area perkotaan. Intinya, di mana ada banyak aktivitas, di situ potensi macetnya tinggi. Nah teman-teman, kemacetan itu sebenarnya bisa terjadi di mana saja, khususnya di titik-titik strategis. Contohnya, seperti perempatan, kawasan bisnis, area sekitar mall, area perkantoran, dan jalan yang menghubungkan antar wilayah. Nah, kenapa sih hal itu bisa terjadi? Hal itu disebabkan oleh jumlah kendaraan yang terus bertambah, tetapi infrastruktur jalanan hanya menetap dan tidak secepat pertumbuhan transportasi seperti mobil dan motor. Nah, oleh sebab itu, setiap pagi dan sore pasti ada aja yang namanya macet di jalanan. Lalu kita tahu bahwa kemacetan tidak hanya terjadi karena jalanan yang sempit dan kendaraan yang terus bertambah banyak. Tetapi masih ada banyak faktor lain yang membuat kemacetan menjadi semakin parah. Contohnya, pengendara yang tidak tertib, suka melawan arus, dan suka menyelinap secara sembarangan. Belum lagi kesadaran berlalu lintas yang masih minim. Terus, infrastruktur yang kurang mendukung, seperti jalanan yang rusak. Ditambah lagi, pusat ekonomi hanya menumpuk di satu wilayah, yang membuat banyak orang berbondong-bondong untuk pergi ke sana. Nah, transportasi umum yang kurang efektif inilah yang membuat banyak orang lebih memilih membawa kendaraan pribadi dibanding memakai transportasi umum. Nah, macet udah jadi masalah klasik dan berbagai cara udah dicoba buat ngatasin, tapi sering hasilnya masih jauh dari kata maksimal. Salah satu penyebab utamanya adalah kurangnya koordinasi antara pihak-pihak yang ngurusin transportasi. Nah, contohnya ketika ada jalan baru atau pelebaran jalan, jumlah kendaraan makin banyak karena nggak ada aturan yang benar-benar ngerem pertumbuhannya. Kebijakan kayak ganjil genap atau pajak kendaraan yang tinggi. Di sisi lain, implementasi teknologi berbasis transportasi cerdas atau Intelligent Transport System or ITS masih sangat terbatas. Sistem ini dapat membantu mengelola arus lalu lintas secara real-time melalui penggunaan sensor, kamera CCTV, dan sistem navigasi yang terintegrasi. Dengan adanya ITS, pengendara dapat diarahkan ke rute alternatif yang lebih lancar, sehingga kepadatan di suatu titik dapat berkurang. Lalu, desain tata kota yang tidak terencana dengan baik juga menjadi akar masalah kemacetan. Banyak kota besar di Indonesia yang berkembang tanpa perencanaan yang matang, sehingga pusat-pusat aktivitas ekonomi dan hunian terkonsentrasi di lokasi yang sama. Hal ini menyebabkan arus pergerakan masyarakat menjadi terpusat pada jam-jam tertentu seperti pagi dan sore hari. Untuk mengatasinya diperlukan kebijakan desentralisasi ekonomi dan pembangunan kota satelit di wilayah perkotaan. Kalau mau ngurangin macet, transportasi umum harus jadi pilihan utama buat banyak orang. Tapi masalahnya masih banyak orang yang ogah naik angkutan umum karena berbagai alasan seperti nunggunya lama, nggak nyaman, atau rutenya yang kurang luas. Maka pemerintah harus serius investasi buat ningkatin kualitas transportasi publik, mulai dari kapasitasnya, kenyamanannya, sampai aksesnya. Bayangin kalau bus kereta, MRT atau LRT udah nyaman, cepat, dan terjangkau, pasti lebih banyak orang yang rela ninggalin kendaraan pribadinya. Tidak hanya itu, sikap masyarakat juga perlu dibenahi dengan adanya edukasi dan kampanye kesadaran berlalu lintas. Banyak pengendara yang masih mau melanggar aturan lalu lintas. Contohnya,
seperti parkir sembarangan, berkendara melawan arus, atau tidak memberikan prioritas bagi pejalan kaki. Edukasi ini dapat dimulai dari tingkat sekolah hingga masyarakat umum, dengan tujuan menciptakan budaya berlalu lintas yang lebih tertib dan terorganisir. Macet itu nggak cuma bikin kesel, tapi juga ngasih dampak besar ke banyak aspek. Bayangin aja, waktu produktif kebuang percuma di jalan. Biaya bensin makin mahal, polusi makin parah, dan tingkat stres masyarakat pun ikut naik. Dari sisi ekonomi, kerugian gara-gara macet ini gede banget. Mulai dari bahan bakar yang kebakar sia-sia, sampai produktivitas yang turun drastis. Belum lagi dampak lingkungannya, karena kendaraan yang berhenti lama di macet terus-terusan menyumbang gas emisi rumah kaca. Solusinya, kita harus mulai beralih ke kendaraan yang ramah lingkungan, kayak mobil listrik atau yang pakai hidrogen, supaya efek buruknya bisa ditekan. Kemacetan merupakan permasalahan kompleks yang tidak dapat diselesaikan dengan cara yang sederhana. Dibutuhkan pendekatan komprehensif dan kolaboratif dari berbagai pihak. Contohnya seperti pemerintah, swasta, hingga masyarakat. Upaya sistematis seperti pengembangan infrastruktur, transformasi transportasi publik, edukasi berlalu lintas, serta inovasi transformasi menjadi kunci utama dalam mengatasi permasalahan kemacetan di perkotaan. Dengan kolaborasi yang baik antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, serta pemanfaatan teknologi dan pendekatan inovatif, permasalahan kemacetan dapat dikelola secara lebih efektif. Komitmen yang kuat dari semua pihak menjadi kunci utama dalam menciptakan sistem transportasi yang lebih baik dan efisien di masa depan.